per 19 September kemarin angka kita sudah kasus aktif sekitar 2.900. Sementara sebelumnya pada saat puncak Juni-Juli itu angkanya mencapai 113.000. Wow. Jadi turunnya sekitar 39 kali gitu ya Mas ya. Kita masih punya PR nih untuk ngejar yang dosis keduanya gitu. Oke, masih ada. Halo, perkenalkan saya Fajar Wayong dan kali ini saya berada di Comment Center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk acara Future City Talks. Ya, masih bersama saya dalam Future City Talks dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Ferry Adrian, Kepala Seksi Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Halo Dr. Ferry, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan semoga terus sehat ya, agar bisa terus melayani warga DKI Jakarta juga, khususnya dalam penanganan COVID-19. Oke, jadi memang ada, kita tahu kenaikan atau puncak kasusnya kemarin di bulan Juli ya, sekitar Juni-Juli lah. Juni dan juga Juli. Nah, tapi kan berangsur-angsur dari waktu ke waktu mengalami penurunan begitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang ingin saya gali juga Dr. Ferry, apa kemudian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 yang bahkan kita tahu sekarang Jakarta sudah disebut atau memiliki status zona hijau? Baik, a very good question ya gitu. Yang pasti gini, DKI Jakarta sebagai ibu kota tentunya tidak bekerja sendiri. Apa yang sekarang dirasakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dirasakan oleh warga Jakarta, ini merupakan kolaborasi berbagai macam pihak, mulai dari pemerintah pusat, teman-teman dari pemerintah, dari swasta, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini memang hasil kolaborasi semua pihak tadi. Nah, apa yang saja yang kita lakukan tentunya pertama yang menjadi kunci adalah strategi utamanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pelaksanaan 3T. Ya, testing, tracing, treatment, dan tentunya sekarang ditambah dengan vaksinasi. Itu yang strategi utamanya. Nah, kalau kita mau pilah-pilah lagi, pecah-pecah lagi ya, kayak testing tadi, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas pemeriksaan tes COVID-19-nya. Jadi tidak karena kasusnya menurun, terus kita udah nggak usah diperiksa lagi juga gitu. Jangan-jangan kasus turun malah karena tidak diperiksa. Tetapi kalau kita lihat data yang juga kami publikasikan di corona.jakarta.go.id, kalau kita lihat per 19 September kemarin angka kita sudah kasus aktif sekitar 2.900. Sementara sebelumnya pada saat puncak Juni-Juli itu angkanya mencapai 113.000. Wow. Jadi turunnya sekitar 39 kali gitu ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat angka pemeriksaannya malah meningkat sampai 116.000 pemeriksaan. Yang standar WHO itu hanya 10.000. Jadi kita tuh sudah di atas 10 kali lipatnya. Artinya kita bisa lihat di sini bahwa angka kasus di DKI menurun bukan karena nggak diperiksa, gitu ya. Karena dengan diperiksa makin banyak, tapi kasusnya jelas turun. Jadi memang ini hasil buah kerja keras semua pihak. Teman-teman tadi saya bilang pemerintah pusat, pemerintah daerah, kawan-kawan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan, kawan-kawan yang juga bekerja di dinas kesehatan, dan semua pihak, dinas-dinas Diskom Infotik, gitu ya, teman-teman dinas pendidikan, semua pihak yang membantu. Nah, inilah buah hasil kerjasamanya tadi. Oke, jadi akhirnya memang bersama-sama ya, sama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini yang harus juga dijaga adalah status zona hijaunya begitu ya. Jakarta sudah disebut zona hijau. Bagaimana kemudian
upaya atau langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah atau justru masyarakat untuk kemudian bersama-sama bahwa Jakarta sudah semakin baik, tingkat penyebaran menurun, kasus positif juga sudah menurun, apa yang harus dilakukan? Iya, baik. Nah, ini jadi satu pesan kunci yang penting ya untuk masyarakat bahwa mungkin kalau saya sedikit intermezzo, kalau kita lihat berita-berita terbaru ya, kasus-kasus negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia yang saat ini sedang ada peningkatan kasus COVID-19-nya kembali gitu. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran juga buat kita bahwa berada di zona hijau pada saat ini bukan berarti kita selamanya akan ada di zona hijau bila kita melonggarkan protokol kesehatan tadi. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah tadi vaksinasi. Jadi bagi yang sudah divaksinasi, jangan lupa untuk tetap protokol kesehatan. Yang belum vaksinasi, kalau belum lengkap, lengkapilah. Yang belum silakan datang karena kita membuka banyak sekali sentra-sentra vaksin untuk mendapatkan layanan vaksinasi, dan kita sudah fasilitasi juga dengan aplikasi Jaki. Jadi semua orang bisa mendaftar di aplikasi, menjadwalkan, dia tinggal pilih mau kapan, sesuaikan dengan waktunya, sesuaikan tempatnya. Saya yang dekat kantor mungkin, saya mau yang dekat rumah mungkin, silakan, kita sudah bantu fasilitasi itu untuk semua warga DKI. Gitu. Oke, jadi penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan, kemudian tadi vaksinasi juga menjadi salah satu kunci. Nah, tapi kondisi atau data atau statistik vaksinasi di Jakarta sejauh ini seperti apa, Dok? Sudah berapa persen capaiannya? Baik, kalau tadi kita melihat data per tanggal 19 September ya, alhamdulillah saat ini sudah lebih kurang 10 juta ya. Sudah sekitar 10 juta warga, sudah 10 juta orang yang divaksinasi di DKI Jakarta untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua alhamdulillah sudah 7,4 juta yang divaksinasi di DKI Jakarta gitu. Jadi kita masih punya PR nih untuk ngejar yang dosis keduanya gitu. Oke, masih ada PR untuk dosis keduanya, tapi tadi ada fasilitas melalui Jaki untuk pendaftaran vaksinasi dan segala macam. Tapi selain itu ada nggak sih, Dok, inisiatif lain yang dilakukan? Apakah kemudian mengetuk rumah warga untuk vaksinasi door to door yang dilakukan agar kemudian semakin mempercepat akselerasi capaian vaksinasinya di Jakarta? Beberapa di antaranya tadi dengan misalnya mengintegrasikan vaksinasi dengan program kesehatan lainnya seperti medical check up gitu ya. Jadi mereka yang melaksanakan medical check up sekalian kita berikan vaksinasi. Yang kedua juga kita memaksimalkan jenis vaksin yang ada di Jakarta gitu. Mungkin ada sebagian orang yang maunya merek tertentu gitu ya. Walaupun sebenarnya semua merek sama baiknya, manfaatnya mana yang tersedia itu yang kita gunakan, tapi kita berikan banyak option gitu ya supaya orang juga lebih banyak tertarik. Lalu yang berikutnya juga tadi melakukan penyisiran ya, penyisiran pendataan di lingkungan-lingkungan, jadi ada ibaratnya seperti posko RT RW di mana para perangkat RT RW melakukan pendataan di lingkungannya. Nah, nanti dari data itulah berangkat kita lakukan vaksinasinya gitu. Mekanisme vaksinasinya mungkin nanti disesuaikan dengan kondisinya ya gitu. Apakah memungkinkan, karena saat ini kita memang masih berharap proses vaksinasi itu bisa dilakukannya di sentra vaksin atau di fasilitas kesehatan. Tapi pendataan untuk menjaring merekanya tadi kita lakukan secara penyisiran sampai di lingkungan RT dan RW. Oke, jadi memang vaksinasi menjadi kunci, kemudian juga tidak tinggal diam ya pemerintah dibantu dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk kemudian meningkatkan capaian vaksinasi di Jakarta. Tapi sekali lagi, dokter, apakah kemudian vaksinasi atau fasilitas yang diberikan tadi khusus untuk warga yang berKTP DKI Jakarta atau seperti apa? Baik,
Sejauh ini kebijakan kami adalah yang divaksin mereka yang ber-KTP DKI dan atau mereka berdomisili di Jakarta. Jadi jangan khawatir buat warga yang berdomisili di DKI, silakan mendatangi sentra-sentra vaksin kita, baik itu di fasilitas kesehatan maupun sentra-sentra yang kami buka di berbagai tempat ya. Gitu. Oke, jadi ikuti vaksinasi dan juga jangan pilih-pilih vaksin. Yes. Ya, Dok, ya? Oke, itu soal vaksinasi dan juga kondisi COVID-19 di DKI Jakarta. Semoga bisa memberikan pencerahan dan kita bersama-sama menjaga status DKI Jakarta sebagai zona hijau ya, Dok. Amin, insya Allah. Oke.